Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pimpinan dan anggota. Terima kasih Pak Menteri, Pak Kapolda, Ibu Kajati. Agak sulit memilih kata-kata yang tepat. Jika nanti terasa pahit, itu seperti pil saja karena kita keluarga besar dan bermitra. Betul nggak? Saya tidak mampu mengurai kata-kata sehebat Pak Menteri. Orangnya ganteng, bahasanya halus, tapi tegasnya bukan main. Di mana tegasnya? Ini perkara administratif, bukan pidana. Tegas itu Pak. Tapi Bapak tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Hebat Bapak, luar biasa Pak Menteri. Ya. Karena Bapak kan ingin cari penyelesaian, bukan menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau saya nanti menyebut beberapa hal, entah peraturan, fakta, jangan diartikan saya lebih keras daripada Pak Menteri. Nadanya aja yang keras, hatinya sama-sama ini. Kenapa? Pak Menteri sudah menyajikan TAP MPR yang memaksa kami mengingatkan diri sendiri bahwa kami punya sebentar, Pak kewajiban Wayan. pengawasan. Kita perpanjang dulu ya. 30 menit ya. Biar jam 17 ya. Oke? Ya. Oke. Kalau Silakan, gitu Pak kami percepat. Jadi kalau kami berbicara agak pahit sedikit, ya karena pasal 15 dari TAP MPR 1698 itu kewajiban kami berat, Pak. Melakukan pengawasan agar keadilan ekonomi terwujud untuk rakyat banyak. Mari dalam kasus ini kita cari momen untuk kedepannya jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Peristiwa ini jangan sampai terulang kembali. Saya mulai misalnya menunjukkan kasih sayang pada Polda. Pak Kapolda, jika memanggil orang berkali-kali tanpa surat panggilan, mohon pada waktu-waktu berikutnya jangan terjadi lagi. Jangan hanya karena ini rakyat kecil, UMKM, dipanggil saksinya, dipanggil yang bersangkutan, tidak ada surat panggilan. Beberapa pemanggilan saya tidak temukan, mudah-mudahan ada surat panggilannya. Ini catatan penting karena menyangkut hak asasi. Masalah yang kedua, masih Pak Kapolda dan Dirkrim Pak Dirkrim 6 Desember dan seterusnya. Kemudian kalau kita lari pada MOU antara Kementerian UMKM dan Kapolri, kenapa MOU ini tidak diwujudkan? Jika ini diwujudkan pasti sanksinya administratif. Kenapa? Karena kalau berdasarkan MOU tersebut mestinya ada tim terpadu. Kalau ada tim terpadu, masukan pasti muncul undang-undang yang disebut Pak Menteri tadi, undang-undang pangan pasti muncul itu. Karena tidak ada wujud nyata dari MOU ini, lalu tidak ada tim terpadu, inilah masalahnya. Saya ngomong begini supaya lain kali jangan terulang lagi, jangan terulang lagi. Kenapa? Sekarang kita sedang berbicara dan seolah-olah yang menderita, yang susah itu hanya toko Mama Khas Banjar. Betul nggak begitu? Enggak. Pelajaran yang saya pahami, satu orang saja mendapat ketidakadilan yang luar biasa. Banyak rakyat yang menderita ketika mendengar ketidakadilan itu. Kali ini Mama Banjar UMKM menghadapi masalah. Berapa UMKM yang was-was, khawatir menghadapi hal yang begini. Ini hati-hati Pak. Kan Pak Menteri sudah sangat jelas bagaimana menjelaskan pentingnya UMKM ini. Kalau sepenting itu, jangan perlakukan mereka sebaliknya. Harusnya dia mendapat keistimewaan seperti pasal 15 TAP MPR yang saya singgung. Jadi saya lalu sampai pada masalah yang ketiga. Pak, kalau ini sudah sampai menjadi tersangka dan sudah diproses,
Saya terpancing dengan gagasan teman saya, berikan hukuman seringan-ringannya. Kalau saya kok lebih sependapat dengan Pak Menteri, bebaskan saja mereka. Bebaskan aja mereka kalau memang ada dasarnya. Apakah kejaksaan boleh menuntut bebas? Boleh menurut undang-undang. Apakah kejaksaan pernah akhir-akhir ini menuntut bebas? Belum kita temukan, karena ada kebijaksanaan di dalam. Apakah kebijaksanaan di dalam lebih kuat daripada undang-undang? Bacalah KUHP. Boleh nggak menuntut bebas? Boleh. Kalau saya tidak setuju dihukum ringan, minimal dia dapat percobaan. Karena sekali lagi, ini masalah administratif. Mungkin saya yang salah, tidak cepat menangani kasus ini, sehingga proses pidana berlangsung gitu. Kalau kata Pak Menteri, nggak usahlah jaksa dan polisi disalahkan. Biar saya aja dah yang disalahkan. Karena sudah terlanjur, tidak ada istilah terlambat, Bu Jaksa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau ini dihukum, baru tidak sama sekali. Tapi kalau ini dihukum percobaan, barangkali itu sudah bisa melegakan banyak orang. Kalau ini dituntut bebas, kita semua salut. Mudah-mudahan Ibu jadi jaksa agung nanti. Ya siapa lagi yang bela rakyat kalau bukan Ibu, Bu? Itu rakyatnya Ibu. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang undang-undang pangan sekarang akan menjadi populer, Pak. Ini berkah bagi Pak Menteri, Pak. Mudah-mudahan besok-besok di semua Polda ini tidak akan menggunakan dan mendahulukan undang-undang konsumen ketimbang undang-undang pangan. Terima kasih Pak Kapolda. Ternyata saya tidak jadi marah ini, Pak. Kenapa? Saya dapat bisikan, kalau nggak hebat nggak bisa jadi Kapolda Kalsel katanya. Kalau nggak hebat nggak bisa jadi Kalsel. Jadi marah saya jadi hilang karena saya dapat pesan, ini orang-orang hebat. Bahwa dia nggak sempurna, iya memang Bapak nggak sempurna kok. Bukan hanya Bapak nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Cuman kali ini kok pas ketidaksempurnaan itu Bapak jalankan menghadapi UMKM yang sangat kita banggakan. Terima kasih. Karena kapan kira-kira ini perusahaan ini bisa operasi? Pak Menteri, tolong ambil kebijakan. Bapak diundang ke sini bukan semata-mata untuk mendapat pujian. Kami melakukan pengawasan, pemerintah melakukan pengawasan. Khusus kali ini, saya kok ingin mengawasi langkah-langkah Bapak sesuai dengan undang-undang. Kapan perusahaan itu bisa operasi lagi, karena karyawan menunggu. Langganan-langganan mereka juga sekarang rezekinya berkurang. Konsumen mereka juga kehilangan langganan. Banyak sekali efeknya. Oleh karena itu, kalau boleh menunggu, tunggulah beberapa jam atau 1 kali 24 jam. Lakukan tindakan darurat, buka lagi perusahaan itu, sehingga UMKM berterima kasih pada kita semua, termasuk Pak Menteri terutama. Terima kasih.